pernah itu waktu kemarin di Abu Dhabi. Kita mimpin kan ada yang dari Vietnam, ada yang di mana yang mereka tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris. Gimana coba? Waktu challenge kan susah juga. Sayanya kan nggak bisa tahunya bahasa Inggris. Begitu challenge nggak ini langsung ya kita panggil coachnya itu. Coachnya yang lain belum bisa. Akhirnya manggil lagi orang translator. Kalau kayak gitu nggak bisa. Jadi ada yang mereka tidak bisa bahasa Inggris. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, hari ini di kota Yogyakarta, saya sedang berada di sebuah rumah sakit RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito. Wow, ini rumah sakit sedang ada perubahan ya, jadi perubahannya keren banget. Rumah sakit pemerintah, tapi pelayanannya seperti bintang 5. Wah, hari ini saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Jabatannya dulu nih ya, jabatannya adalah perwira ahli bidang pengembangan bisnis RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito, lalu Ketua Komite Wasit Nasional Jiu-Jitsu PBJI, lalu the first female referee Jiu-Jitsu di Indonesia, dan juga memegang standarisasi untuk internasional, yaitu Kolonel Kes Dr. Anda Yuni Rukmawati AMD Akup Magister Management. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kak Yuni. Ya, muda ya, muda. Kak Yuni, terima kasih banyak sudah mau jadi narasumber di kita nih. Bisa ngobrol-ngobrol banyak nih. Ya. Ngomong-ngomong satu pertanyaan dulu. Itu titelnya banyak banget ya, Bu. Kalau kolonel dari Angkatan Udaranya, Kes Ya. adalah kesehatan. Dokter Anda. Nah, ini aku unik nih AMD aku apa ya? Ahli media akupuntur. Jadi praktisi akupuntur, akupunturis kebetulan. Praktisi akupuntur. Akupunturis. Ya. Belajar di mana, Bu? Belajarnya awalnya memang lokal dulu ya. Jadi kita punya sertifikat nasional, habis itu kita pergi ke China saat itu, ke Guangzhou. Jadi saya sempat sekolah di sana untuk mendalami akupuntur. Selanjutnya AMD-nya dapatnya dari Poltekkes. Kalau sekarang Poltekkes Kesedam Brawijaya Supraun Malang. Jadi saya belajar di sana 3 tahun. Wow, Mau tidak mau harus kalau mau praktek harus sekolah D3. Jadi saya harus melaksanakan sekolah D3. Oke, wow, luar biasa banget ya. Nah, backgroundnya Ibu ini ada sampai sekarang masih di Angkatan Udara. Iya. Kenapa bisa masuk ke Angkatan Udara? Saya kan sebenarnya saya backgroundnya itu olahraga Mas ya. Sejak kecil saya orang bela diri. Ya tentunya bela dirinya saat itu ya macam-macam. Tapi yang saya geluti sampai dengan besar, sampai saya menjadi atlet, sampai waktu mahasiswa itu jiu-jitsu. Jadi saya memang sekolah di Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan saat itu. Namanya IKIP Surabaya saat itu. Tapi kalau sekarang namanya UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya, jadi saya masuk ke situ. Memang saya bercita-cita nanti setelah lulus saya ingin masuk TNI tentunya. Sejak kecil saya punya cita-cita yang saya ingin jadi TNI. Ya, alhamdulillah jalannya mulus, saya bisa jadi atlet. Sehingga bisa mengantarkan saat itu saya daftar SPAPI ke tahun 95-96 perwira keren namanya saat itu ya. Saya sudah bisa masuk 95-96, tapi memang dari bela diri ini karena saya punya prestasi, saya pernah jadi atlet, inilah juga yang sedikit banyak juga menyumbang saya sehingga saya bisa mulus masuk TNI. Dan saat itu pemilihannya sebenarnya tidak langsung Angkatan Udara, tidak. Karena kita bisa ada pilihan 1, 2, 3, 4. Bahkan ada polisi, AU, AL, AD sama AU, AL sama Polri. Tapi kebetulan saya dipilih dan dijuruskan ke Angkatan Udara gitu. Angkatan Udara. Ya. Wow. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya mungkin pilihan kita nggak tahu ya, kita pilihnya 1, 2, 3, 4. Ternyata mungkin saat itu pesinya karena cocoknya di Angkatan Udara. Akhirnya saya diterima masuk. Terima masuk Angkatan Udara. Ya. Sudah berarti sampai tahun ini udah berapa lama Bu sebagai Angkatan? Saya 96 dilantik, berarti sampai saat ini sudah 26 tahun. 26 tahun. Ya. Udah. Udah lumayan lama.
Ya. Sudah lama dan Ya. masih berkarya terus ya di Angkatan Darat ya. Masih sekarang ya. Sekarang jadi membantu juga untuk jadi wasit nih di Jiu-Jitsu. Pertamanya berawal dari atlet Jiu-Jitsu dan sekarang pelatih dulu. Ya, setelah itu kita melihat perkembangan sampai dengan sekarang. Jiu-Jitsu berkembang begitu cepat dan begitu pesat di luar negeri, bahkan ini akhirnya saya mempunyai niat dan keinginan saya harus bisa menjadi wasit seperti teman-teman saya mungkin di luar negeri ya. Jadi makanya Indonesia ini mungkin saya termasuk pionirnya untuk wasit Jiu-Jitsu di Indonesia. The first female ya untuk yang first female, dan termasuk ya Jiu-Jitsu Indonesia kebetulan wasitnya yang punya lisensi Asia Internasional hanya kami berdua dengan teman yang dari Jawa Timur, laki-laki. Ya. Jadi ibu sekarang bukan berarti the first dong bu ya, the only ya, satu-satunya dong berarti kan ya. Barusan berangkat baru pulang dari kemarin dari Sumatera Utara. Kalau yang lalu saya baru dari Thailand untuk upgrade license dengan refresh license. Setiap 3 tahun kita harus upgrade sama refresh license. Kalau tidak seperti itu kita nggak bisa dipakai lagi untuk event-event berikutnya. License apa aja bu sekarang? Ya. License apa aja? Kebetulan saya kalau di Asia ya, Asia B memang. Tapi kalau di kontinental atau di kejuaraan dunia kita masih C. Dan itu saya maklumi karena memang Indonesia termasuk pendatang baru. Saya itu pendatang baru, gabung sama mereka baru 2018. Sementara mereka sejak dulu sudah Asian Champion, World Champion, mereka sudah terlibat terus. Jadi termasuk kami ini newcomer. Jadi banyak wasit-wasit yang baru, utamanya Indonesia itu wasit baru di dunia itu. Karena memang kita mengenal JJAU itu pun baru 2017 baru. Pada saat ada tes event Asian Games kita baru mulai. Jadi artinya baru mulai mengenal dunia mereka. Artinya aturan itu seperti apa JJAU, JJIF ya. Jadi Jiu-Jitsu International Federation itu ada sendiri kan. Kalau JJAU kan Asian Union. Jiu-Jitsu Asian Union. ASEAN atau ASEAN? ASEAN. Oke. ASEAN Tenggara ya berarti. Ya, Asia Tenggara. Oke. Itu Asia, bukan Asia Tenggara ya. Asia. Ya, itu. Jadi kita baru mengenal itu. Makanya 2018 kita ini tes event sudah mulai terlibat, Asian Games mulai terlibat ya kami ada 10 orang, namun yang punya sertifikat internasional kan hanya 2, jadi yang lain mengikuti aja. Dari itulah terbentuk cikal bakal bahwa wasit Indonesia itu ada. Di 2018 itu. Ya, 2018. Kayak ini sendiri dulu atlet berarti nggak ngerti mengenai peraturan seperti apa gitu sebelumnya. Ya, kalau atlet itu kan taunya pokoknya saya berlatih seperti ini sesuai arahan pelatih menang gitu aja. Artinya itu untuk menuju wasit kan tidak serta-merta begitu jadi atlet itu mesti bisa wasit kan tidak mungkin. Kan ilmunya beda. Ya, kalau atlet kan hanya ayo kamu latihan seperti ini, sudah dikasih program latihan seperti ini kan sebenarnya seperti itu ya. Tidak pernah memikir nanti setelah ini kemana, kan nggak ada pikiran. Yang penting targetnya ini loh, pelatih kan seperti itu. Oke. Pelatih juga gitu, saya punya target anak saya harus seperti ini. Tapi kalau wasit kan tidak. Wasit bagaimana caranya memimpin pertandingan dengan safety pastinya kan. Dengan safety. Kita menyelamatkan dan menjaga atlet jangan sampai cedera. Sebenarnya wasit itu kan itu. Kalau wasitnya tidak pintar nanti khawatir ada cedera karena olahraga jiu-jitsu itu termasuk olahraga yang ya bukan ekstrim ya, tapi termasuk diantaranya agak ekstrim. Kalau wasitnya tidak pintar nanti bisa atletnya cedera. Oke. Ya. Ini menarik Bu, karena tadi kalian bilang mengatakan bahwa kalau misalnya untuk tujuan dari atlet adalah untuk mengalahkan lawan, gitu. Pelatih adalah membuat atlet ini bisa menang lawan. Tapi ternyata dari wasit tujuannya bukan untuk bagaimana nilai skor yang paling bagus atau bukan ya, ternyata untuk safety ya, terutama ya. Terutama safety. Yang kedua kan pastinya kita harus bisa adil kan. Kalau wasit itu tidak profesional kan pasti tidak bisa adil karena nggak ngerti itu yang masuk mana, yang mungkin itu foul mana, ini yang pelanggaran mana, pelanggaran berat atau pelanggaran ringan kan ada minor foul kan ada. Jadi harus tahu itu. Dari bagaimana kita harus tahu itu? Kalau kita berangkat dari atlet, berangkat dari pelatih, sedikit banyak sudah ada basic itu. Nah, jadi wasit jiu-jitsu tidak ada orang yang di luar jiu-jitsu bisa jadi wasit jiu-jitsu, tidak ada. Pasti berangkatnya dari memang mereka belajar atau praktisi jiu-jitsu. Kalau tidak sulit.
Apa yang membuat itu sulit? Karena ya, karena kan kita tidak pernah mengalami. Mungkin kalau wasit beda ya. Kalau kita mungkin wasit olahraga lain, itu orang tidak berkecimpung di situ pun kadang ada yang bisa. Tapi kalau di olahraga ini, sampai saat ini saya belum pernah menemukan seperti itu. Pasti mereka berangkatnya dari belajar dulu, nggak tahu mau jadi atlet, nggak tahu jadi pelatih. Kebanyakan pelatih yang nanti akhirnya ke sana. Ke wasit. Ya. Apakah karena ini close range ya? Jadi titik-titiknya deket banget gitu kelihatannya. Kalau misalnya kita ngomong ya let's say sepak bola ya. itu kan jauh banget ya, jauh. Dan batasannya kelihatan ya. gitu loh, lewat ya offside ya. Tapi kalau misalnya ini kan tempel ya, deket iya. Nah, trik-triknya gimana gitu ya, kan nanti ada kuncian yang masuk seperti apa. Kalau kita nggak benar-benar jeli, nggak ngerti, nanti loss kan kasihan nanti, infrastruktur lah dan sebagainya, itu kita tidak mendaki. Makanya Kayun sendiri pernah ngalamin ngelihat kan kalau di lock itu lawannya mungkin udah ke lock tapi dia masih fight untuk benar-benar gue yang bisa lepas nih, pasti bisa lepas lagi. Ya. Untuk bertahan, ya. Untuk bertahan. Nah, kalau misalnya dia itu seperti itu, kelihatannya dari mana bahwa ini kayaknya nggak bisa nih, ini harus di stop nih. Maka dari itulah ya. Jadi wasit itu matanya harus jeli, kalau saya bilang. Jeli, mana kuncian yang masuk dan mana kuncian yang kira-kira nanti akan membahayakan. Itu pasti harus tahu. Oh, ini pasti arahnya ke sana. Seumur atlet sudah arban, umurnya, ya, yang sampai ini. Sebenarnya kan kita sudah tahu kalau memang sudah masuk. Sebelum nge-tap harusnya kita itu sudah ngerti itu masih nanti nge-tap sebelum klub kan bisa gitu ya, sebelum klub harusnya kita harus bisa menghentikan atau stop. Kalau di lewasa kan stop aja, stop ya. Tapi nanti kalau di fighting, karena ada sendiri fighting, harus bisa bilang mate stop seperti itu. Itu harus harus cepat, makanya pikirannya harus cepat. Kalau kita tidak pernah belajar itu saya yakin sulit karena kita tidak pernah mengalami juga gitu. Jadi kalau misalnya pada saat dia, tapi pernah ngerasain nggak? Kalau misalnya pernah ngalamin nggak? Ini atletnya tuh nggak mau tap, sampai akhirnya terjadi kecelakaan gitu, sampai dianya kalau kena ambal kan patah ya gitu kan ya. Pernah nggak ketemu atlet seperti itu pada pertandingan? Atlet yang ngeyel gitu ya? Iya. Ada juga. Ada. Tapi kalau di tingkat kita ya, mungkin di Indonesia mungkin ngeyelnya itu masih ada karena mungkin ketidaktahuan mereka sebenarnya. Karena saya yakin sebenarnya atlet itu sebenarnya kan komandonya ada di coach saat bertanding. Coachnya tidak mau memberikan arahan yang betul. Makanya dari ini mulai sekarang ya saya cerita sedikit ini. Jiu-jitsu di Indonesia ini untuk kemenangan seorang atlet pastinya pelatihnya harus bisa dulu. Makanya mulai saat ini juga mulai digalakkan penataran pelatih dan sertifikasi pelatih agar tidak ada kecelakaan seperti itu. Kalau dulu sering seperti itu karena memang ketidaktahuan atlet karena tidak ada komando dari pelatih. Nah ini sebenarnya yang membantu wasit ya harusnya pelatih ini. Kalau pelatih memberikannya atau edukasinya ke atlet itu betul tidak akan terjadi. Dan pasti dia juga akan paham akan aturan dan ngerti saat mereka dipertandingkan. Jadi ngerti aturan, karena ngerti aturan kan kalau sekarang itu bela diri kan bukan self defense ya Mas ya. Kalau kita bertanding tentunya itu sport yang dikedepankan ya. Jadi kita menang dengan elegan lah, bukan menang tapi mencederai. Itu yang selalu saya tekankan kepada para atlet karena setiap kali mau ada pertandingan atau event kita pasti memberikan technical meeting kepada atlet dan wasit pelatih. Sorry ya. Seperti itu. Oh jadi berarti perannya sebenarnya bukan dari atlet sendiri yang ngotot ya? Iya. Perannya utamanya itu sebenarnya dari pelatih untuk bisa ngasih tahu atlet ya? Iya karena saat bertanding itu kan kalau ada dua atlet yang berani A sama B pasti kan ada coach yang mendampingi yang di sebelah sana. Jadi ada coach dua itu yang mengomando ini kan. Kalau coachnya sudah bilang sudah pasti mereka sudah karena mereka akan selalu mendengar seperti itu. Kalau sekarang kan seperti itu aturannya. Pasti didampingi dan ini boleh memberikan instruksi. Yang boleh memberikan instruksi ke atlet adalah pelatih. Oh oke. Ya, jadi ada box official 2 itu kan fungsinya untuk mendampingi atlet 2 ini. Oh. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk kembali ke atlet ini pada saat pertandingan gitu ya. Pada saat pertandingan sebagai wasit. Ini kita sebagai wasit dulu. Sebagai wasit pada saat pertandingan dan akhirnya ada satu pihak yang kalah karena dari wasit sendiri melihat bahwa itu masuk.
Lalu mereka demo, pernah ngalamin nggak Bu? Kalau itu sebenarnya ya inilah coach itu harus mengerti aturan dan mengerti caranya bagaimana satu protes, challenge, kan challenge boleh aja. Jadi nanti dia dikasih waktu untuk challenge sebelum itu diberikan poin kemenangan itu boleh. Tapi kalau sudah poin kemenangan sudah dikibarkan bahwa menang si A, menang A atau menang merah atau menang biru, itu nggak bisa. Nanti itu bisanya banding, protes tapi banding. Jadi beda. Dan itu terjadi. Aturannya beda tentunya. Kalau challenge kan hanya memberikan kartunya si atlet, ditunjukkan, nanti paling wasit maju. Kalaupun itu salah, videonya akan ditunjukkan. Kita bilang gini, nanti akan langsung dipampangkan video reviewnya. Oh, ada langsung? Iya, video review. Karena setiap kali pertandingan di jiu-jitsu ada satu namanya table review yang mencatat skor, yang kedua adalah video review. Jadi wasit yang mau ngasih video review ada, table review ada, yang satu kan match review, yang match yang ditengah itu. Ya. Kayak ini biasanya match. Ya, match review. Tapi kita pasti putar gantian. Oh, ada gantian juga. Gantian, karena itu kan review semua sebenarnya. Hanya ada match review, ada table review, ada video review, dan ada pula kita sekali-sekali di side review karena memang ada juga yang butuh seperti itu. Biasanya pertandingan untuk final atau apa, biasanya kita berikan side review biar lebih jeli lagi, biar lebih care, lebih betul gitu loh. Karena wasit itu sebenarnya wasit salah itu bukan tabu, tapi kalau salah terus itu ya tidak bagus, nanti pasti ada penilaian. Ya, jadi makanya tadi manakala kapan protes, manakala kapan banding itu harus tahu. Karena kalau banding nanti kan kita harus bayar sesuatu dulu yang sudah ditetapkan oleh technical handbook saat itu yang sudah disepakati bayar sekian. Nanti kalau diterima ya berarti kalau salah berarti itu nggak balik. Kalau ini kan seperti itu. Jadi kalau mereka sampai sudah selesai semuanya dan masih komplain, tetap masih bisa dirembukan. Boleh, asalkan nanti bisa menunjukkan, dan itu nanti kita kan punya head referee dan nanti ada dewan ya, biasanya dewan hakim pertandingan itu nanti akan memutuskan betul enggak. Itu pernah terjadi waktu kita Asian Games 2018 di Jakarta. Jadi atlet kita pernah seperti itu, tapi akhirnya kalah juga. Karena terlihat di videonya gitu ya? Iya, karena akan diistilahkan di video ternyata memang nggak bisa, nggak masuk. Tapi apakah video itu bisa mewakili? Karena video itu kan berarti hanya satu sisi ya? Atau ada beberapa sisi? Kalau pertandingan besar, semua. Ada beberapa. Iya, beberapa sisi. Jadi pasti itu valid. Pasti valid. Ya, akurat lah pasti. Itu yang buat kita justru video review itu. Ya. Selama jadi wasit ini ada suka dukanya nggak? Kayaknya kalau ngelihat kayak gini kan cuma ya menang kalah terus paling dikomplain gitu kan ya. Tapi like-nya apa pada saat jadi wasit? Kalau saya ya, kalau dibilang jadi wasit itu sukanya apa? Sementara sebenarnya saya masih menikmati jadi wasit ya, karena satu memang wasit di sini baru beberapa dan memang yang putri kan baru saya. Dan itu kan tidak mudah mencapai itu, karena saat itu pun kita waktu belajar ke Thailand pertama kali. Kalau saya sedikit tidak punya skill, mungkin bahasa nggak bisa, mungkin saya juga nggak lulus. Berarti saya ada kebanggaan, saya masih senang kan gitu. Ternyata saya bisa mengikuti. Berikutnya pastinya saya kan dikirim, saya diminta kan, karena saya sudah data personal saya sudah masuk database wasit yang internasional. Jadi di situ sudah ada, dan saya juga masuk grup wasit internasional. Jadi ada GGIF referee group, ada yang fighting system referee group, ada show system referee group. Saya punya semua di situ. Jadi yang masuk itu di Indonesia cuma saya sama teman laki-laki saya yang di Jawa Timur. Ini namanya. Tidak ada yang lain. Jadi saya menikmati setiap kali ada event, kan ada event JJF di situ, saya punya grup. Nanti di situ tulis tanggal sekian ada event, sebentar lagi kan ada World Champion nanti Abu Dhabi. Itu mereka nge-share. Coba kalian yang bisa daftar. Padahal kita spot data kan sudah ada. Saya di spot data sudah ada nama saya. Nanti saya ini data, karena mereka kalau tidak menawarkan ke kita, khawatir langsung nunjuk yang bersangkutan sibuk. Jadi kalau di luar negeri seperti itu, ditawarkan siapa kira-kira yang mau daftar gitu. Oh ternyata memenuhi, kalau enggak orangnya terlalu banyak, nanti akan dikurangi, itu sana yang punya otoritas sana. Jadi kalau saya wajib panggil ke Thailand, mau di Abu Dhabi, mau di Bahrain, mau di mana, itu yang manggil sana. Jadi saya tinggal berangkat pulang aja. Jadi senangnya itu.
Ya, jadi kemana-mana saya bisa pergi kemana-mana tanpa sesuatu dan saya memperoleh banyak pengalaman tentunya. Kalau dukanya ya tadi bilang yang tidak enaknya. Ya di demo pasti. Ya pasti. Saya pernah itu waktu kemarin di Abu Dhabi. Kita mimpin kan ada yang dari Vietnam, ada yang di mana yang mereka tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris. Gimana coba? Waktu challenge kan susah juga. Sayanya kan nggak bisa tahunya bahasa Inggris. Begitu challenge nggak ini langsung ya kita panggil coachnya itu. Coachnya yang lain belum bisa. Akhirnya manggil lagi orang translator. Kalau kayak gitu nggak bisa. Jadi ada yang mereka tidak bisa bahasa Inggris. Nggak tahu saya itu Korea atau mana ya. Itu saya sangat bingung. Aduh gini gimana? Apa yang maksud? Kita nggak tahu. Akhirnya kita lari ke depan Dewan Hakim tadi manggil orang yang dari ini kita manggil translator. Nah satu itu pernah juga saya saat itu jadi wasit match referee jadi wasit tengah kontak jiu-jitsu yang full kontak. Full kontak. Itu kalau belum jatuh yang benar-benar jatuh itu tidak akan dihentikan. Saat itu pertama saya ngomong fight gitu. Fight udah saking gedenya ya gede saya belum untur gitu. Tendangin maunya menendangi tapi karena saya masih di sini kenanya saya. Pernah saya kena. Jadi iya. Untung kalau kita ini kan karena basicnya sudah bela diri ya begitu langsung udah tarik nafas dan saya kan juga tentara udah terlatih ya. Jadi saya masih tapi ya sakitnya luar biasa. Jadi saya pernah seperti itu. Jadi akhirnya dari itu kalau saya sekarang jadi wasit apalagi yang orangnya kelas berat itu saya pasti hati-hati. Memang mundur. Saya rasanya sudah mundur tapi karena mereka kan kakinya panjang gede ya. Ya sudah. Tapi nggak dibalas kan kayaknya? Pernah. Kemarin nggak dibalas. Pernah seperti itu. Jadi pernah ketendang juga sampai jatuh pernah. Ketendang sampai jatuh? Pernah. Ketendang bukan cuma sekali berarti? Iya, pernah. Karena itu mereka kan cepat toh. Cepat baru kita mundur sedang ini. Fight kita baru mundur. Karena serangan pertama penting ya? Iya, itu. Hentakan pertama itu siapa yang nyerang itu menentukan juga ya? Itu iya. Itu. Jadi memang wasit itu memang lebih bagusnya ya memang fisik mental pasti ya karena kita di tengah-tengah yang berikutnya ya harus siap semuanya karena memang seperti itu apalagi ya tadi kalau ada protes dan sebagainya kita kadang-kadang kita keluar masih dimaki-maki itu masih ada itu saat di Thailand pertama kali saya pernah jadi seperti itu jadi tidak sukanya ya bukan tidak sukanya ya kadang-kadang seperti itu tantangannya ya tantangannya akhirnya ya mestinya kan begitu selesai tapi kadang ada yang nanti sampai keluar itu dia masih ini aja merasa dirugikan padahal kalau salah kan juga jelas ini kan kita tidak mungkin memenangkan yang curang tidak mungkin karena semua sekarang sudah terukur dan ada video kita nggak akan bisa membela orang yang benar-benar itu makal nggak akan bisa iya karena semua poin semua yang terlihat semua berarti dalam pertandingan tidak ada namanya membela yang lemah ya ya, apalagi kalau kita sebagai wasit itu kan ada namanya kalau apalagi kalau di Indonesia ya karena saya mendidik junior saya punya fakta integritas juga. Jadi mereka setelah saya didik, saya sertifikasi, lulus harus tanda tangan dari ini bermaterai dan dia harus menyatakan bahwa dia tidak akan membela siapapun. Dari wasit di tengah harus adil, harus punya integritas, punya disiplin tinggi dan punya loyalitas yang tinggi terhadap wasit itu sendiri. Saya tidak mau asal jadi wasit terus nanti perguruan mana saya nggak mau. Kita harus sekarang udah harus satu frame tidak ada yang lihat kemana. Kacamata kuda. Ya harus gitu. Karena kan kalau misalnya dari Kayuni tadi berbicara bahwa seorang wasit jiu-jitsu terutama pasti adalah dulunya atlet. Berarti setidak-tidaknya pasti ada partai yang ikut bertanding ya di situ pada saat itu ya. Makanya wasit pun tidak boleh kalau semua wasit daerah ya saya bilang ya. Itu kadang-kadang kalau mereka nggak tahu kan sekarang jadi wasit karena ada timnya bertanding saya nggak jadi wasit jadi pelatih nggak apa-apa asalkan event itu kamu pilih salah satu kalau jadi pelatih nggak apa-apa tapi tidak jadi wasit saya bilang gitu harus pilih salah satu karena tadi menghindari hal-hal yang seperti itu iya berat soalnya wasit itu berat sekali ya. Tapi secara pengalaman Kayuni sendiri kalau tadi kan ada demo udah jelas terlihat dari sini. Tapi dari pengalaman pribadi, apakah pernah nih masuk nih ternyata enggak gitu atau bisa terbalik gitu kan pengalaman pernah? Kalau di awal-awal kan pasti seperti itu. Jadi
wasit itu kan jam terbang ya. Semakin kita jam terbangnya tinggi, pasti semakin pinter ya gitu. Tapi kalau kita jarang terbang, jarang memimpin, pastinya kan kaku juga kan gitu. Jadi kecepatan kita melihat, kita menilai itu karena kita sudah terbiasa. Walaupun sampai saat ini ya, apalagi nih wasit itu dinamis sekali. Besok ini masuk ternyata dekorasi harus seperti ini yang masuk. Ini dinamis sekali. Namun kan basicnya harus ada, harus kita kuasai. Jadi kalau di awal pasti seperti itu. Itu wasit itu nggak mungkin langsung jadi pintar, nggak ada. Dan kesalahan itu pasti lumrah. Ya lumrah. Dan tidak tabu tadi. Kalau sekarang di dunia bela diri apalagi di juga nggak tabu karena semua bisa dilihat kembali dan nanti semua pihak bisa terima. Karena kita bisa pasti yang sesuai dengan di video itu ya kalau masuk ya masuk. Oke. Tapi apakah ada sanksi apabila terjadi kesalahan? Wasit? Ya, untuk wasit. Kalau Indonesia ya Mas? Ya. Indonesia dulu saya bilang. Karena saya kebetulan saya komite wasit, saya itu punya di dalamnya ada komite-komite, subkomite. Jadi komite teknik ada, komite personalia ada, komite etik ada, komite disiplin ada. Jadi kita punya namanya lognya masing-masing. Jadi punya buku saku. Jadi kalau wasit ini waktu mungkin jarang salah atau apa, kita punya catatan mereka. Jadi saya bisa menegur nanti kalau ini bisa. Jadi bukan sanksi dulu ya, karena kita namanya pembinaan. Kalau di sini saya sampaikan pembinaan. Tapi kalau nanti mungkin dibina sudah nggak bisa pukul-pukul ya kita sidang dari komite etik. Oh ada ya seperti itu ya. Walaupun wasit itu baru mungkin kalau kan seperti tadi baru belajar gitu. Pembinaan nanti kalau memang tidak bisa ke sana dan memang apa ya kan tahu ya kalau wasit itu ternyata nggak bisa kalau jadikan wasit, mereka masih ke sana kemari kan seperti itu. Makanya waktu tes itu sertifikasi, tes tulis, tes wawancara saya tahu attitude dan sebagainya kita tes itu. Termasuk psikologinya sedikit-sedikit kita tes di situ. Jadi ada wawancara sambil psikologi ada dan tes praktek. Tes praktek. Ya. Kalau tidak bisa itu nggak lulus. Nah, sebagai mentor, sekarang kita tanya sebagai mentor. Nah, kalau sebagai mentor, kriteria wasit yang bagus itu sebenarnya seperti apa? Kalau sementara ini karena kita sekali lagi wasit Indonesia itu masih perlu banyak. Dan sampai detik ini saya baru mencetak wasit di Indonesia itu terhitung paling baru 200-an. 200-an. Baru 200-an. Banyak gitu, Bu. Belum banyak karena daerahnya banyak. Oh, tapi ini khusus jiu-jitsu ya? Iya, seluruh Indonesia. Belum meng-cover. Belum cover. Karena itu pun penyebarannya tidak merata. Penyebaran enggak? Iya, yang banyak itu Jawa Timur banyak, Jawa Tengah banyak, Jawa Barat banyak. Yang lain masih sedikit. Masih jauh Pak? Iya, masih jauh. Karena apa? Memang kendalanya kan kemarin kami membuka sertifikasi wasit itu kan baru 2020 akhir-akhir. Karena ada COVID, itu pun masih online saat itu. Saya bilang online. Jadi kita Zoom online, kita ngajarin online, kita tes lewat online. Akhirnya setelah tes itu kan kita mesti ada refresh ke daerah-daerah. Setelah lulus mereka kita tes untuk prakteknya. Oke. Ya, jadi memang ya apa ya? Memang harus masih harus terus berjuang karena masih kurang Mas. Dan kita harus untuk memperoleh yang baik setiap kali ada sertifikasi. Memang yang kita tekankan itu kan satu sertifikasi untuk wasit tingkat kabupaten ya. Kabupaten. Nanti ada provinsi, ada wasit nasional. Saya jadikan satu sementara karena memang belum ada modal ya. Kalau sudah ada modal semua provinsi sudah punya, saya ngambil cabut-cabut yang bagus untuk nasional kan seperti itu. Tapi di awal kami tidak. Semua sama, nanti nilai tertinggi grade A, grade B, grade C. Jadi kalau A bisa wasit nasional, B untuk provinsi, yang C untuk daerah. Oh, pakai grading aja ya? Ya, pakai grading ada. Berarti dia boleh naik tingkat dong ya pada saat ujian berikutnya dia bisa naik tingkat. Jadi asalkan bisa memenuhi syarat itu, satu, saya anggap wasit baik dulu. Tapi itu kan masih yang teori. Nanti belum yang praktek, belum yang tadi tes psikologi dan sebagainya. Jadi untuk memperoleh wasit yang baik itu ya harus melalui itu. Kalau itu mereka lulus semua baru dibilang lulus baik. Dan untuk menjadi baik itu tentunya mereka kalau hanya kenalnya sepintas kan nggak akan menjadi baik. Ada batasan umur? Sebenarnya kalau sekarang wasit paling rendah umurnya itu harusnya 18 ke atas karena 17 itu kan masih anak-anak sekarang ya kasihan. 17 tahun itu anak-anak sekarang. 17 setengah. 17 ke bawah itu kan anak-anak.
18 ke bawah ya berarti. Ya, jadi 18 ke atas baru 18 ke dewasa. atas baru ya. Jadi wasitnya 18 ke atas. Tapi kalau 18 ke atas berarti belum sempat jadi atlet juga dong ya kalau tadi disebut. Ya kan harus milih. Sekedar aja. Mau jadi atlet apa mau jadi wasit kan gitu. Oke. Ya. Kalau udah wasit udah nggak boleh sama sekali jadi atlet ya? Kalau mau di luar negeri barangkali antar master yang open gitu ya nggak apa-apa juga. Asalkan eventnya tidak sama nggak masalah. Ya kan organisasi juga ada beberapa. Berarti kan pada saat jadi wasit di sini yang di B mungkin nggak masalah gitu jadi atlet. Indonesia kayak saya kira nggak ini karena Indonesia itu kan orang dengan usia 40 atau 45 kan sudah malas mau jadi atlet. Tapi kalau di luar negeri kan kalau ada open master gitu ya kan 45 ke atas tak lihat orangnya masih ini, masih eager sekali, nggak kayak kita kan gitu. Di sana mah masih ya, banget. masih top banget mereka. Tapi di Indonesia sih, saya rasa sih setelah saya lihat di TikTok banyak yang udah tua juga masih pada ini, kayaknya mulai ke arah sana juga sih. Bukan ya. itu kan karena basicnya dulu seperti itu. Saya yakin orang yang seperti itu karena mulai awal seperti itu. Ada yang kakek tua 75 tahun masih lari karena mulai kecil dia lari. Kalau di awal di tengah-tengah itu menurut saya tidak, karena saya orang olahraga, saya kira enggak harus punya basic yang diawali memang dari seperti itu. Iya, tapi karena saya merasakan sendiri, saya bisa seperti ini, alhamdulillah saya sehat ini. Karena saya sudah dulu memang olahraga teratur, makan teratur, bahkan mungkin kalau orang lihat sekarang, Yuni makannya apa? Saya tidak makan nasi sudah mulai 2009 saya sekarang. Oh, nggak makan nasi? Bisa. Ya artinya itu sayur buah, saya kan senangnya sayur buah ikan. Karbo tidak nasi, no. Ya karbo artinya saya bukan tidak makan karbo, namun nasi sudah tidak makan. Nasi putih. Dan kalaupun makan roti atau apa kan sekedarnya tidak harus makan gitu. Itu saya protein, sayur, mayur, buah yang banyak memang. Sampai sekarang. Jadi tidak ada serta-merta kalau seperti itu saya kira enggak. Ya, mesti mumpuk harus dari ini mulai, ya. Tapi tantangannya juga setelah finish jadi atlet pun juga tantangannya mau makan yang enak gini-gini akhirnya jadi malah turun ya kondisinya. Ini tadi ngomong mengenai wasit, kekurangan wasit. Menurut Kak Yuni sendiri, mengapa mereka seperti itu? Mengapa tendensi orang untuk jadi wasit itu masih berkurang, masih belum banyak? Apakah dari penghasilan kan ada kan? Kalau kita ngomong, loh hidup ini kan ya kita pasti ngarah ke sana juga kan jadi. Kalau menurut saya apa ya? Semua itu pilihan ya sebenarnya Mas. Kenapa kita milih seperti itu? Kalau saya dulu ya, sebelum saya ngomong sama orang lain. Kalau saya karena saya sudah merasakan jadi atlet, sudah belajar jadi pelatih, dan saya itu selalunya pengen jadi yang pertama. Makanya begitu orang belum pernah sempat terpikir ke sana, saya sudah mikir, oh saya harus ini. Jadi orang belum sempat, oh nanti harus ini, enggak ada. Dan kebetulan saya dianugerahi selalu. Saya mungkin jadi komandan sekolah pendidikan luar pertama. Jadi di TNI AU yang pertama saya. Mungkin di RSPAU ini jadi belajar akupuntur, orang belum pernah terpikir untuk praktek di sini akupuntur belum ada. Jadi kepala klinik akupuntur di rumah sakit ini pertama saya. Sampai sekarang nggak ada, ya. Terus belum sempat terpikir orang pengen jadi mungkin marketing ya di rumah sakit karena tabu kan dulu marketing rumah sakit. Saya sudah sekolah duluan. Begitu saya lulus, saya langsung diangkat Katim marketing rumah sakit ini. Nah, yang berikutnya lagi wasit, belum ada yang terpilih jadi wasit. Saya sudah pikir, saya bagaimana caranya saya harus bisa jadi wasit, bisa keluar negeri. Akhirnya ya jadilah saya. Jadi ini saya selalunya seperti itu kalau saya. Jadi karena saya sudah bekerja, mungkin saya tidak mikirnya tidak. Ya orang itu mustahil ya tidak mikir sesuatu yang harus punya penghasilan banyak dan sebagainya. Tapi sementara saya karena saya senang aja, hobi aja. Hobi itulah yang mengantarkan saya mungkin meraih segalanya ini gitu. Karena saya senang hobi pastinya, karena hobi nomor satu hobi. Kalau saya tidak hobi, saya dari mungkin kalau namanya uang itu nomor sekian. Kalau saya nomor satu atau hobi. Karena saya senang, saya pengen senang dan saya pengen saya juga bisa kok. Saya mau belajar kok kan seperti itu. Tuh kalau orang lain mungkin belum banyak yang tertarik memang satu. Kalau wasit di Indonesia memang sekarang masih sedang kami ini ya. Kami mulai kalau masuk mereka juga harus mikir berarti saya harus bisa skillnya dulu, bisa ini dulu. Kadang-kadang mikir seperti itu harusnya padahal itu sambil learning by doing harusnya kan seperti itu ya kalau saya ya. Kenapa tidak seperti itu kan gitu. Harusnya niat dulu, kalau niat kan kita pasti ada jalan. Saya kira itu. Ini yang kadang orang masih memikir berulang-ulang ya, berkali-kali ya, saya harus apa. Dan memang kalau
dibilang wasit tidak menjanjikan seperti pelatih sama atlet. Pasti lebih enak atlet sama pelatih. Kalau kita kan tidak ada namanya apa ya, kalau ini bonus ya. Wasit kan tidak ada bonus. Ya, wasit itu begitu bekerja ya digaji saat bekerja aja. Tapi kalau pelatih, kalau atlet kan ada dana-dana yang memang dia rutin, target dan memang mereka memang digaji untuk itu, dikasih juga kan, mereka bekerja kan gitu. Tapi wasit dikasih hanya saat bekerja saja. Nah, ini mungkin orang yang belum tertarik. Tapi kalau saya, karena saya senang, saya tidak pernah mikir itu, karena nanti segala sesuatu pasti ada jalannya masing-masing. Dan kalau tidak ada yang mau, siapa yang jadi wasit kan gitu. Pertandingan tidak akan berjalan kalau nggak ada wasitnya. Dan padahal sebenarnya kalau misalnya kita bilang 200 orang dalam satu negara ini cuma segitu doang, terlalu sedikit. Berarti sebenarnya ya kita nggak ngomong bonus lah ya, kita ngomong penghasilan. Kan? Tetap ada dong ya, daripada nggak ada sama sekali gitu kan? Ya sebenarnya kalau mau nanti ke depan ya Mas, kalau setiap kali banyak event kan mereka juga sebenarnya ada juga. Kalau mereka ikut pelatihan sama sertifikasi, mungkin bayarnya sekian, itu sebenarnya invest juga buat mereka, invest ilmu pasti mereka juga sering diundang, mungkin sering ada event, siapa yang mewasiti kalau nggak mereka kan gitu. Kalau dia mau mikir seperti itu. Gitu. Dan juga nanti suatu saat mungkin bisa ngambil sertifikasi internasional seperti Kayuni, jadi bisa yang juga. Yang penting itu tadi, makanya saya kemarin sudah bilang, nanti wasit-wasit yang terbaik ini, sekarang wasit nasional baru 17 orang Mas. Wasit nasional di Indonesia? Wasit nasional. Oh, wasit nasional cuma 17 orang? 17, karena yang sertifikasi kan kami, dan yang terpilih baru itu. Yang grading itu ya tadi? Iya, itu baru 17 orang. Nanti kan pengennya kami, karena PON sebentar lagi, kita pengennya ya 30 orang atau 40 orang gitu. Tapi kan kita masih milih ini. Setelah ini nanti terpilih, kalau mereka mau ke luar negeri, kan saya juga harus ngecek lagi. Satu bahasa, yang kedua kemampuan dia. Kalau itu terpenuhi, baru kita kirimkan seperti itu. Jadi tidak bisa mereka berangkat sendiri. Tidak bisa mereka berangkat sendiri. Ya, kalau dulu kita berangkat sendiri, makanya nggak ada inisiatif orang lain yang mau ini. Makanya kita bahasa Inggrisnya di ini lagi dan sebagainya, kita berangkat sendiri, punya inisiatif ke sana, karena itu pun kita biaya sendiri. Kita berangkat Thailand biaya sendiri. Dan itu diterabas terus ya, demi hobi ya? Tidak masalah buat kami, karena hobi, karena senang saya. Oke, makasih banyak. Wow, ini pembincangan keren. Nggak kebayang bahwa profesi wasit itu dan segala macam suka dukanya itu ternyata variannya juga banyak gitu ya. Dan memang di Indonesia ternyata butuh juga ya, selain atletnya juga mungkin bisa diperbanyak lagi, pelatihnya yang berkualitas juga bisa diperbanyak lagi, dan juga wasit yang berkualitas juga bisa diperbanyak lagi ya. Nanti kan atletnya nggak bisa berprestasi kalau nggak punya ini, karena setiap kali tadi pembinaan itu kan nanti ada, kalau bisa satu klub itu dia punya pelatih juga punya wasit, jadi bisa sosialisasi dan menyampaikan kepada pelatih, ini loh poin yang betul, ini loh kamu latihnya seperti ini, harusnya itu ada gitu. Idealnya seperti itu. Masih jauh ya sekarang ya, karena baru 200 ya. Baru 200, satu pertandingan ada 3 minimal. Minimal 3. Ya kan, satu pertandingan ini. Makanya capek kalau sudah ada pertanding 100 gitu, wasiknya cuma 10, kita capek betul Mas. 10 cuma bisa 3 set ya berarti ya? Kan 2 lapangan, 2 match. 2 lapangan. Iya, maksudnya tapi kan 10 itu kan berarti cuma 3 tim ya. 2 lapangan berarti 6 kan? Satu lagi spare gitu kan? Makanya itu capek banget. 100 kali. Bisa. 50 kali berarti kan? Capek. Tapi memang kalau orang yang nggak ada, yang punya sertifikatnya itu mau nggak mau ya itu. Gitu. Jadi berat, jadi wasit itu sebenarnya berat, tapi kalau saya karena senang aja, makanya senangnya ya ini diundang kemana-mana, karena sekarang harus sosialisasi. Capek tidak masalah, yang penting saya bisa menyampaikan ilmu yang saya punya. Terima kasih banyak Kayuni untuk informasi tentang ini. Nah, sebelum kita tutup, Kayuni, ada satu pertanyaan nih yang mendasar sekali. Satu kata buat pandemi. Wow. Satu kata buat pandemi. Pandemi kemarin. Yang dirasakan apa? Belum lewat sih ya, cuma udah mau lewat nih musinya pandemi Covid. Buat pandeminya? Ya, tapi dari Kayuni sendiri. Dari saya ya. Apa ya? Kalau pandemi buat saya itu sebenarnya anugerah, kalau saya bilang. Karena tanpa itu kita tidak bisa merasakan mungkin ada perubahan apa di dunia luar sana, dan kita harus mengejar seperti apa. Dan saya pun sempat terlibat di dalam itu. Karena rumah sakit yang pertama kali memberikan senam atau terapi kepada
pasien COVID itu adalah rumah sakit Harjamukti dan saya pelakunya. Nanti boleh dicek di internet itu. Tuh. Jadi anugerah itu karena saya diberikan anugerah, saya bisa mendampingi mereka, saya bisa lebih mengerti mereka dan yang sakit COVID itu seperti apa. Makanya saya bilang anugerah buat saya kalau saya. Tanpa ada COVID mungkin saya tidak bisa terlibat dan saya tidak bisa menolong mereka. Sedikit menolong mereka. Karena banyak pasien-pasien mungkin saat itu karena COVID baru-barunya saya COVID bulan Maret 2020. Saya Mei sudah memberikan senam di sini. Itu saat itu ada warga dari India yang tidak bisa diterima di rumah sakit mana-mana, ditampung di sini dan untuk menghilangi kejenuhan itu kepala rumah sakit memerintahkan untuk mengadakan senam. Dan senam COVID pertama kali saya, nanti boleh dicek. Senam COVID pertama? Iya, jadi yang berikan saya. Pakai lengkap gitu. Hazmat ya? Iya. Full. Ya, jadi kalau buat saya anugerah yang tidak pernah saya bayangkan. Oke. Ya, walaupun mungkin sebagian orang COVID itu menyeramkan, kalau menurut saya, karena saya pernah berkecimpung di situ, ya boleh ini waspada, tapi kita tidak boleh melihat itu sesuatu yang ini karena memang itu sesuatu yang sudah digariskan dan kita ada anugerah dari semuanya. Gitu. Wow. Sebelum kita tutup, Kak Yuni, ada yang mau disampaikan kepada kalau kita sebutnya sahabat Bedanti? Ya. Ada yang mau disampaikan, either itu mengenai perkembangan jiu-jitsu, mungkin mau jadi ininya, mau latihan kah, atau di wasitnya, bisa silahkan. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita ya, saya sangat senang juga bisa sedikit, walaupun saya bilang saya itu siapa sih, saya hanya seperti ini aja kebetulan, ya kebetulan punya pengalaman sedikit. Semoga sahabat-sahabat yang tadi sudah melihat kami jadi berbincang, bercengkerama ini seperti ini. Sebenarnya tidak ada maksud lain. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat di sini jangan berpuas diri dengan apa yang ada sekarang. Kalau pengen belajar sesuatu, tentunya marilah kita punya niat yang kuat. Dan untuk jiu-jitsu barangkali ada yang pengen belajar jiu-jitsu, tidak ada kata terlambat. Karena di jiu-jitsu itu selain mempelajari ilmu yang tentunya self defense, ada sport jiu-jitsu, ada juga khusus wanita karena jika saya wanita ya. Adanya namanya bela diri wanita, di sini juga ada women self defense ada di sini. Jadi silahkan nanti dibuka-buka jiu-jitsu Indonesia, pasti ada itu. Nanti tinggal melihat siapa yang ingin jadi wasit, kami masih terbuka atau belajarlah mulai dari sekarang. Barangkali sahabat-sahabat ini masih ada yang masih usia belia, mulai dari sekarang belajar pengen jadi atlet masih terbuka, pengen jadi pelatih nanti juga masih terbuka, pengen jadi wasit barangkali ada juga yang melihat dari teman-teman di sini, sahabat di sini yang melihat jiu-jitsu itu bagaimana, silahkan segera bergabung dengan kami. Karena sekali lagi jiu-jitsu Indonesia sangat terbuka dan dari beberapa perguruan ya, jangan melihat jiu-jitsu itu hanya satu. Jiu-jitsu di sini banyak sekali. Dan di sini di bawah naungan PBJI saya bergabung. Nanti kalau di luar itu di bawah JJAU, JJAF, dari aturan-aturan itu kita sudah semua mengadop ke sana. Jangan ragu, sekali lagi marilah kita mulai mengenal, silahkan mengenal jiu-jitsu itu sendiri. Pasti nanti akan senang. Dan kalau kita bilang mau street fighting yang di luar seperti apa, mungkin yang sering dapat kejahatan di jalan seperti apa, di jiu-jitsu semua ada. Jadi saya menjadi seperti ini karena saya belajar mulai kecil, saya semangat, saya pengen mengenal jiu-jitsu semuanya, akhirnya menjadi wasit. Bukan akhirnya ya, saya sampai sekarang masih bisa berkarya di jiu-jitsu ini. Terima kasih sekali lagi sahabat Bedante. Selamat sore, sampai ketemu nanti suatu saat barangkali bisa ketemu dengan kami, silahkan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih keren banget. Oke, kita ke sana, ke kamera sana. Salam Bedante. Demikianlah pembicaraan kita dengan Kolonel Yuni mengenai tentang perwasitan, tentang jiu-jitsu dan juga tentang kehidupannya. Ya kan, bentuknya belum ada ini. Motivasinya untuk menjadi ini ya, the first itu loh. Jadi oke. Thank you very much for watching. Jangan lupa selalu subscribe di YouTube kita. Kita punya TikTok, kita punya Instagram. Lebih banyak mengenal mengenai Kolonel Yuni. Jadi kita bisa akan tampilkan juga di sini. Oke. Nah, terima kasih for watching. Nah, kita ada salam terakhir. Bedante, be fun, be cuan, be inspired.